Warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ruli Putrasari dengan nomor induk mahasiswa 2006 23008. Saya mengampu mata pelajaran Project IPAS di SMK Bina Mandiri Kota Bekasi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 bidang studi kimia yang bertempat di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada tanggal 4 Maret 2023 hari Senin ini, saya melaksanakan kegiatan uji kinerja di SMK Bina Mandiri Kota Bekasi dengan materi pencemaran lingkungan dengan metode pembelajaran Project Based Learning di kelas 10 SMK. Demikian perkenalan dari saya. Berikut merupakan video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran IPAS. Untuk pertemuan hari ini, nanti yang akan kita bahas melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu sudah kita pelajari mengenai klasifikasi materi, kemudian ada perubahan materi dan ada pemisahan campuran. Untuk pertemuan hari ini, nanti materi yang akan kita bahas adalah mengenai pencemaran lingkungan ya. Apakah dari kalian sudah ada yang membaca materi di rumah? Sudah? Oke, berarti sebelum kita mulai pertemuan kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya disiapkan dulu, kita berdoa seperti biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ain ada? Fatia Kasih, Arya Gumelar, Aurelia, Debbie, Denion, Derly, Fauzi, Sabrina Putri, Safira, ada Safira? Oke. Salsabila, Syahrul, Wafa, ada Wafa? Walat Atala, Zahra Tushita. Oke. Sudah semua kan di absen ya? Adalah materi yang akan kita bahas hari ini ya. Oke. Nanti di materi pencemaran lingkungan ini seperti biasa akan ada video. Nanti kalian simak videonya baik-baik. Setelah video itu nanti akan ada pertanyaan dari Ibu. Nanti yang bisa menjawab pertanyaannya boleh angkat tangan terlebih dahulu ya. Paham kan? Oke. Nah, untuk materi pencemaran lingkungan di sini pencapaian pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya. Jadi kurang lebih di sini untuk capaian pembelajarannya sama dengan materi yang sebelumnya ya. Hanya bedanya ada di tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran pencemaran lingkungan, peserta didik mampu mengidentifikasi pencemaran lingkungan dengan benar. Itu tujuan yang pertama.
kerjasama, peserta didik mampu memprediksi dampak negatif pencemaran lingkungan dengan tepat. Jadi kalian harus tahu nih, pencemaran udara, misalkan dampak negatifnya apa, pencemaran air, dampak negatifnya apa, pencemaran tanah, dampak negatifnya apa. Kemudian yang terakhir adalah dengan kerjasama, peserta didik dapat menyimpulkan upaya atau penanganan pencemaran lingkungan dengan tepat. Selain kalian mengetahui dampak negatifnya, kalian juga harus mengetahui kira-kira usaha apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Ini sebelum Ibu memulai dengan video pembelajarannya, ada pertanyaan pemantik ya, supaya kalian bisa, oh kira-kira yang dibahas di materi itu ini loh kaitannya, ini loh gitu. Nah di sini Ibu memberikan pertanyaan pemantiknya itu ada dua. Yang pertama, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Kemudian yang kedua adalah apa yang akan kalian rasakan jika kalian dapat menjaga alam ini dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan yang pertama dulu, ada yang mau coba menjawab mungkin mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Silakan. Oke, ayo Miskila. Karena kalau langsung dibuang tanpa dikelola bakal merusak tanah, terus menyebabkan banjir juga. Oke, berarti pertama kita harus menyesuaikan membuang sampahnya sesuai dengan jenisnya. Berarti. Oke, terus yang kedua supaya tidak menyebabkan banjir. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Kalau pertanyaan yang kedua di sana, apa yang akan kalian rasakan jika kita dapat menjaga alam ini? Oke, Arya. Kita akan merasa nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Oke. Selama ini Arya menjaga lingkungan nggak kira-kira? Menjaga dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Membuang sampah pada tempatnya dan Memilah sampah. memilah sampah. Oke. Kalian kalau misalkan habis jajan, banyak banget tuh makanan yang dibawa, itu sampahnya selalu dibuang ke tempat sampah kan? Nggak ada yang disimpan di laci? Nggak. Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan sampah. Koresponden yang Setiap hari hanya untuk mengatakan pemerintah bisa menggunakan tanpa memikirkan efek sampah. Tidak mau di kota. Persoalan sampah Warga Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah pemasukan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itu adalah pencemaran-pencemaran yang ada di sekitar kita. Di video selanjutnya tentunya Mr. Rick akan membahas lebih lanjut tentang penyebab, dampak, dan juga cara untuk mengatasi pencemaran
pencemaran lingkungan. Tentunya sahabat semua jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar sahabat mendapatkan update materi selanjutnya. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran lingkungan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resum dapat menunjuk di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Oke, cukup ya? Jelas tadi? Nah, dari video yang sudah Ibu berikan, kemudian sudah kalian simak dengan baik, di sini Ibu ada 2 pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya sih jawabannya sudah ada di video YouTube tadi, tapi kalau kalian mikirnya kemana-mana, cuma badannya doang yang ada di sini, pasti nggak bisa jawab. Tapi kalau yang tadi memperhatikan atau menyimak videonya dengan baik, pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan. Di situ pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Nah, tadi di video sudah dijelaskan tuh, pencemaran lingkungan adalah bla 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 bla. Ayo, selain Priscila, selain Arya, ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan di depan? Aku mau jawab. Oke, Rianti, boleh, ayo. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis karena dimasukkannya suatu zat dan komponen lain ke dalam lingkungan, Iya. yang menyebabkan kualitas lingkungan itu menurun. Oke, boleh. Ada yang mungkin punya pendapat lain? Atau semuanya setuju dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Rianti? Sama semua jawabannya? Sama semua? Kira-kira apa? Boleh jawab lagi, coba Rianti. Siapa? Oh, Rasya, oke. Dampak dari pencemaran lingkungan yaitu memicu penyakit asma. Lalu dampak dari pencemaran suara yaitu menyebabkan penyakit jantung. Oke, kalau yang pertama kamu menjawabnya asma itu berarti pencemaran udara, ya dampaknya. Kemudian yang kedua, pencemaran suara bisa mengakibatkan atau menyebabkan gangguan penyakit jantung. Apalagi kalian pernah ngerasain gak sih kalau misalkan lagi sakit gigi nih, kemudian ada orang berisik banget, apa yang kalian rasakan? Nah, kesel, bener kan? Itu adalah salah satu dampak dari pencemaran suara. Di kelas ini mungkin kalau misalkan ketika tidak ada guru, siapa yang suka teriak-teriak? Mengganggu nggak? Termasuk ke dalam pencemaran suara nggak berarti? Termasuk. Berarti yang suka teriak-teriak harus dikurangin. Kecuali mungkin nyanyi suaranya bagus, tuh nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini setelah kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu minta kalian untuk mencari permasalahan mengenai pencemaran lingkungan, ya. Pencemarannya apa saja Ibu bebaskan. Nanti kalian diskusikan saja dengan teman sekelompok kalian, ya. Silakan kalian membuat kelompok berisikan 5 sampai dengan 6 siswa, disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Setelah itu kalian nanti setelah berkumpul dengan teman kelompoknya, silakan mencari permasalahan lingkungan, kemudian kalian mencari dampak negatifnya dan mencari solusi atau upaya dari dampak negatif yang kalian temukan. Bisa ya? Nanti setelah itu kalian bikin PowerPoint, kemudian kalian isi LKPD dan kalian presentasi maju ke depan seperti biasa. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sekarang silakan kalian berkumpul dengan teman sekelompoknya. Bebas ya, tidak Ibu yang memilih, tapi kalian silakan pilih dengan teman sekelompok kalian.
silakan, masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke. Dibagi tugasnya per kelompok ya. Boleh ya. Silakan diisi nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Kalian silakan cari permasalahan mengenai pencemaran lingkungan, boleh dari Google, boleh dari YouTube, boleh juga dari buku, paket, artikel, majalah atau lain sebagainya ya, dibebaskan. Ada yang mau ditanyakan tidak dari pengisian LKPD-nya? Sudah paham? Kalian mengisinya di identifikasi masalah, kemudian di bagian tabel. Yo, silahkan diisi, boleh diskusi. Apa itu? Itu kan video yang dari ibu, boleh. Ini jawabnya kan, maksudnya kan jawabnya dari pertanyaan atau dari jawabannya di video yang tadi. Mama kok begini soalnya? Itu jawabnya dari YouTube yang tadi itu ya. Tapi kalau misalkan dari diskusinya kalian jawabnya yang sini. Oke? Bagi tugas. Yang bagian identifikasi masalah, menjawabnya berdasarkan video yang tadi Ibu share. Ibu kasih lihat, kalau misalkan yang kerja kelompoknya, kalian isinya yang bagian ini. Oke. Pencemaran apa yang kamu pilih? Ada bersih pencemaran air, kenapa sih itu? Sumbernya dari mana? Enggak, kan satu aja. Satu aja. Nomor besar. Ingat ya, yang kalian isi sesuai dengan kelompok kalian adalah lembaran yang bagian ini, ya. Itu diisi kayak misalkan yang pertama, diskusikanlah dengan kelompok kalian mengenai video yang kalian pilih. Kalian diskusikan dulu dengan teman sekelompok kira-kira mau memilih pencemaran apa, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran cahaya, pencemaran suara. Diskusikan dulu. Misalkan salah satu dipilih, berarti silakan tulis. Nomor 1, jawabannya pencemaran apa yang kalian pilih, alasannya kenapa memilih pencemaran tersebut, kemudian sumbernya dari mana. Kalau itu kan tadi dari apa tuh, Kompas atau apa, nah, kalian dapetnya dari mana sumbernya, apakah dari buku paket, apakah dari majalah, artikel gitu. Ya silakan, boleh lewat Google, YouTube boleh, buku paket boleh, majalah boleh, atau apapun boleh.
Bagi tugas ya, kalau LKPD-nya sudah selesai diisi, dilanjutkan membuat PowerPoint sesuai dengan permasalahan yang sudah kalian ambil. Ya, ntar kalau misalkan masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ada yang sudah selesai mengisi LKPD-nya? Oke, sip. Oke ya, sudah Ibu terima LKPD-nya ada 6. Nanti kelompok yang Ibu panggil namanya berarti siap untuk presentasi ya. Oke. Oke, kelompok pertama yang akan maju presentasi berarti kelompoknya Rianti ya. Ayo kelompok Rianti. Sudah siap? Kelompok yang lain kalau disimak baik-baik, nanti jika ada materi yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Oke. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon meminta waktunya sebentar ya. Sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rianti. Nama saya Priscilla Chandra. Nama saya Reisa Aulia. Nama saya Dini Muhi. Tujuannya kami berdiri di sini karena untuk mempresentasikan sebuah peristiwa dari penggunaan pestisida. Ini masuk ke dalam pencemaran tanah ya. Ya, perkenalannya. Sebelum lanjut, apa sih pencemaran? Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis karena dimasukkannya suatu zat dan komponen lain ke dalam suatu lingkungan yang menyebabkan berubahnya lingkungan dan menyebabkan ketidakseimbangannya ekosistem. Pencemaran lingkungan ini ada pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran cahaya, dan pencemaran suara. Karena di sini kelompok saya memilih peristiwa pencemaran tanah, jadi kami akan menjelaskan pencemaran tanah saja. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat dan polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga menyebabkan kualitas tanah itu menurun. Nah, pestisida ini kan digunakan untuk memberantas hama yang mengganggu tanaman. Nah, bahan-bahan kimia dari pestisida ini masuk ke dalam lapisan tanah sehingga menyebabkan kualitas tanah itu menurun. Adapun dampak positif dari penggunaan pestisida. Yang pertama, mencegah pertanian dari serangan hama. Yang kedua, membuat ekonomi petani semakin
semakin sejahtera. Yang ketiga, perlindungan kehilangan hasil panen. Yang keempat, meningkatkan produktivitas di bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang domestik, dan kesehatan masyarakat. Dan ada pula dampak negatifnya, yaitu 1. Berkurangnya kesuburan tanah, 2. Ketidakseimbangan ekosistem, 3. Menyebabkan kematian dan keracunan bagi manusia dan hewan, 4. Menyebabkan tanah menjadi lebih asam. Upaya yang dilakukan menggunakan pestisida, menggunakan bioremediasi adalah suatu proses yang menggunakan organisme seperti bakteri, jamur dan tanaman yang digunakan untuk membersihkan atau mengurangi sampah lingkungan pencemaran. Menggunakan remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu onsite dan offsite. Nah, dari materi yang udah aku jelasin, ada penggunaan pestisida, dampak-dampak positif dan negatif, serta upayanya. Adakah yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Monika Putri. Saya Syafna Delana. Saya Gula. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin menunjukkan tentang pencemaran udara di perkotaan. Setiap tarikan nafas adalah siksaan. Udara berbau busuk, mata seolah terbakar. Smog seperti di ibu kota India, New Delhi ini adalah masalah global. Banyak kota besar didera smog, walau tidak separah ini. Nah, seperti kalian lihat pada video di sini, pencemaran dari perkotaan memperlihatkan udara yang sangat burem dan tidak terlihat seperti udara sama sekali. Nah, tapi apa sih itu pencemaran udara? Nama saya Zatuskanasi dari kelompok 2. Bagaimana dampak pencemaran udara terhadap lingkungan? Saya Rasyafna Delana dari kelompok 3 yang menjawab bagaimana dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, yaitu pencemaran udara dapat membuat kabut asap dan juga hujan asam. Hal ini dapat membahayakan tanaman, hutan dan juga badan udara. Itu saja. Sudah jelas? Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Putri. Aku Putri dari kelompok 6. Apa penyebab utama dari pencemaran udara di perkotaan? Penyebabnya? 1. Bertambahnya kendaraan bermotor. 2. Meningkatnya pabrik. Yang ketiga, berkurangnya ruang hijau. Sudah cukup Putri jawabannya? Ada yang masih mau bertanya atau sudah paham? Sudah. Mengenai materi dari kelompok Monik sudah? Sudah. Oke, boleh ditutup. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup berarti untuk kelompok yang presentasi ya. Jadi tadi yang presentasi itu sudah berbagai macam pencemaran. Jadi ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah dan yang lain sebagainya. Kemudian melanjutkan pertemuan hari ini setelah kalian presentasi, yang selanjutnya adalah dari hasil presentasi tersebut itu kalian harus bisa menyimpulkan
Jadi sebenarnya pencemaran itu pengertiannya apa? Bedanya antara pencemaran dengan pencemar itu sendiri apa? Jadi kan tadi kalau di YouTube yang Ibu share atau Ibu berikan ke kalian itu ada kata-kata polusi dengan polutan. Nah itu kalian harus bisa membedakan beda antara polusi dengan polutan. Kemudian juga kalian harus sudah bisa menyebutkan berbagai macam polusi. Polusinya polusi apa saja. Kemudian dampaknya dan solusi atau upaya penanganan dari solusi tersebut. Ya harus sudah bisa. Masih ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup. Oke ya, waktunya ice breaking. Jadi nanti di ice breaking ini Ibu akan memberikan ada 12 pertanyaan. Nanti silakan kalian tulis 12 jawabannya itu di kertas selembar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Paham ya? Satu kelompok hanya satu aja. Oke? Jadi disimak baik-baik videonya, kemudian langsung ditulis jawabannya di kertas selembar ya. Kemudian boleh ditulis jawabannya. Diskusi ya, tapi nggak boleh berisik, jangan sampai ketahuan dengan kelompok yang lain. Hai teman-teman, aku datang dengan sebuah tes baru yang dapat menguji kecerdasan dan keterampilanmu dalam bertahan hidup. Coba pecahkan 12 teka-teki berikut dan tuliskan hasilmu. Pada bagian akhir, kamu akan bisa melihat seberapa hebat kemampuanmu. Tapi perlu kuingatkan, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari semua jebakannya. Semoga berhasil. 1. Masalah di hutan. Kamu sedang dalam perjalanan melintasi hutan sendirian. Suatu pagi, kamu mendapati bahwa kamu hampir kehabisan air. Kamu bisa mendapatkan tambahan air dari salah satu dari 4 sumber air. Kaktus berair, sebuah kolam air laut asing, sebuah danau yang tenang dan bening, atau anak sungai yang ada endapannya. Sumber air mana yang akan kamu pilih untuk mengisi botol minum air airmu? 10 detik untuk memutuskan. Jangan tulis kira-kira jawabannya apa. Suatu beracun dan bukannya menamatkan dahaga. Jawaban kalian ya. Air laut yang asin akan membuatmu dehidrasi. Air mengenang di danau yang tenang dipenuhi oleh berbagai macam bakteri dan meminumnya akan sangat berbahaya. Jadi pilihan terbaikmu adalah anak sungai. Jawabannya anak sungai. Untuk ice breakingnya sudah cukup. Kemudian yang terakhir adalah Ibu mau coba salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Apa aja? Ayo. Yang pertama, apa yang kalian dapat? Pengertian dari pencemaran lingkungan. Tadi sudah ya. Pencemaran lingkungan itu adalah, ya coba. Terkontaminasinya komponen fisik dan biologis karena dimasukkannya suatu zat atau polutan ke dalam suatu lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan itu berubah. Oke. Yang pertama tadi ketika video YouTube yang dari Ibu sudah Ibu berikan juga, di sana dikatakan suatu lingkungan itu mengalami pencemaran jika yang pertama kapasitasnya melebihi batas, yang kedua berada tidak pada waktu yang tepat atau tempat yang tepat. Kemudian nih Ibu mau tahu dulu, setelah kalian memahami materi-materi tersebut, itu hal apa saja yang kalian rasakan? Pertama di sini Seru deg-degan. seru deg-degan. Bagaimana kalian waktu pembelajaran hari ini seru deg-degan? Hal apa yang menarik menurut kalian? Ketika apa yang menarik? Breaking. Terus apakah kalian puas dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Untuk Ibu supaya tahu bukti benar atau enggak puasnya hari ini, kalian boleh mengerjakan soal post test
Untuk pertemuan minggu depan, karena untuk babnya sudah habis, berarti minggu depan siap untuk melaksanakan ulangan harian, ya. Tapi kalau misalnya masih ada materi yang kurang paham, silakan datang ke ibu ke ruang guru ketika di jam kosong, paham ya? Oke, silakan boleh dirapikan, kemudian nanti disiapkan oleh ketua kelas, kita bersiap untuk pulang. Ayo, silakan berdoa. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa